myself, don't need no one else. I wanna be my dream girl, doing everything I've never seen girl, being everything I wanna be girl. If I love myself, I don't need no help. To ever be my high girl, cheering at the bottom, not the top girl, standing up for something when it's right girl. If I love myself, don't need no one else. I wanna be my dream girl, dream. I wanna be my dream girl, doing everything I've never seen girl, being everything I wanna be girl. If I love myself, don't need no one else. I wanna be my dream girl, doing everything I've never seen girl, being everything I wanna be girl. If I love myself, I don't need no help. To ever be my high girl, cheering at the bottom, not the top girl, standing up for something when it's right girl. If I love myself, don't need no one else. I wanna be my dream girl, dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nunung Halipah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Dan pada video kali ini saya akan menunjukkan video diseminasi atau pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SD Negeri 1 Bungur Beres, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Tetapi mohon maaf sebelumnya karena pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah saya hanya 10 orang dengan saya, dan kebetulan 2 orang rekan saya sedang sakit, jadi peserta diseminasi ini hanya ada 8 orang dengan saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, juga rekan-rekan guru SD Negeri 1 Bungur Beres yang kami hormati. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat ridho-Nya lah kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Sholawat teriring salam semoga selamanya dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai penganutnya mendapatkan syafaat yaumil jaza. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara untuk hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan budaya positif, dan yang keempat penutup. Untuk memanfaatkan waktu, marilah acara ini kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rekan guru SD 1 Bungur Beres yang hadir di tempat ini yang saya hormati, perwakilan siswa SD 1 Bungur Beres yang Ibu Cite dan Ibu banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini.
Salawat sering salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya mendapat syafaat beliau jaza. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Rekan guru semuanya, kita mengetahui bahwa alhamdulillah guru SD 1 Bungur Beres ada yang masuk CGP angkatan ke-11, dan saat ini sudah kurang lebih berjalan hampir 2 bulan, 3 bulan berjalan, dan yang sekarang yang kita ikut di acara ini itu aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, untuk hal ini mungkin saya sebagai kepala sekolah, yang pertama terima kasih atas kerja kerasnya pada guru yang sekarang masuk CGP angkatan 11, dan kepada guru yang belum termotivasi, mudah-mudahan termotivasi setelah kita melihat teman-teman kita sekarang. Kita jangan melihat asa ribet, asa capek, insya Allah indah pada waktunya. Mungkin yang segala perjuangan, artinya maksudnya ini, segala keberhasilan itu pasti ada perjuangan. Perjuangan itu pasti membuahkan hasil yang positif, dan mudah-mudahan saya kemarin juga di lokal karya pertama bisa hadir. Saya itu berharap yang paling utama lulus semua. Setelah lulus mungkin salah satu kepala sekolah yang menuntut mengharapkan ada imbas ke sekolah, artinya bisa memberikan contoh yang positif. Punten ke guru-guru CGP, ya istilah jangan kesibukan CGP itu dijadikan alasan sehingga beban tanggung jawab yang utama terabaikan. Jadi saya mohon tetap semua berlangsung dan terlaksana dengan baik. Jadi jangan istilah menganggap lagi CGP kewajiban utama ditinggalkan. Saya tidak berharap seperti itu. Jadi saya berharap semua berjalan dengan baik. CGP mudah-mudahan lulus, dan kepada sekali lagi pada guru yang belum termotivasi, mudah-mudahan termotivasi. Insya Allah yang kita ikuti alur pemerintah. Kalau saat ini, kalau untuk jenjang karir ikutilah CGP, sebab di CGP insya Allah fasilitasnya itu mempermudah segalanya, dan mudah-mudahan tetap masih berjalan CGP-nya. Sekali lagi saya sebagai kepala sekolah yang betul termotivasi, mudah termotivasi, apalagi yang usia masa kerja masih lama lah, sok bermotivasi semuanya untuk ikut CGP. Mudah-mudahan tidak ditutup kalaupun misalnya program pemerintah, karena misalnya Menteri Pendidikannya kan itu kita ada yang di bawah ikuti alur aja. Cuman ketika untuk karir silahkan ikutilah sesuai aturan pemerintah. Mungkin itu, sekali lagi saya berharap mudah-mudahan lulus dengan menghasilkan hasil yang baik dan sangat baik, dan ada imbas kepada guru ataupun SD Bungur Beres paling utama, dan termotivasi bagi guru-guru yang belum termotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas motivasi dan dukungannya. Dan kita menikah acara yang kedua, yaitu pemaparan materi. Nah, di sini seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa ada 2 CGP ya. Dan untuk pemapar materi yang pertama itu saya sendiri. Ibu, di sini kami akan melakukan pemaparan atau diseminasi atau sosialisasi mengenai materi yang sudah kami pelajari. Nah, di sini kami bukan bermaksud untuk menggurui karena pemahaman kami juga masih sedikit ya. Ini kita akan sharing, akan saling berbagi mengenai materi yang alhamdulillah sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Materi ini tentang budaya positif yang kami pelajari di modul 1.4, modul terakhir modul 1 itu ya.
Dan alhamdulillah setelah ini kami akan beranjak ke modul 2. Doakan kami supaya kami tetap bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ada kesepakatan forum diseminasi dulu ya. Oke, berarti kesepakatan forum diseminasi itu ada 3 ya. Saling menghargai, ketika ingin berbicara mengajukan tangan, kemudian berada di ruangan sampai selesai acara. Bisa disepakati, Bu? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, ini seperti biasa kami ada guru penggerak itu punya jargonnya ya. Sudah hafal semua kan? Ya, ketika saya menyebutkan salam guru penggerak, ibu-ibu bergerak, menggerakkan. Bisa? Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Nah, di sini ada beberapa submateri dari disiplin positif, ada 6. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Di mana saya yang akan memaparkan poin 1 sampai 3 dan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, ini merupakan hal yang harus dimiliki, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru ya, untuk menjalankan budaya positif di sekolahnya. Nah, sebelum ke materi ada beberapa pertanyaan pemantik. Ini Bapak Ibu tidak usah menjawabnya macam-macam, cukup menjawabnya setuju atau tidak setuju ya. Nah, yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Menurut Ibu setuju atau tidak? Bagaimana Ibu Ais, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Iya, setuju. Itu Ibu? Ibu Andri. Mungkin antara setuju dan tidak setuju. Kalaupun misalnya itu dituntut alasannya tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau kita memberikan hukuman boleh-boleh aja mungkin setuju, tapi bukan di sana tidak berupa fisik. Itu aja. Terima kasih. Berarti hampir semuanya setuju ya? Iya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Semuanya setuju ya bahwa pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Sekarang yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Jadi semuanya setuju ya. Tadi Ibu Menteri di nomor 1 itu antara setuju dan tidak. Tergantung nanti hukuman yang bagaimana yang dilakukan terhadap anak. Nah, ini nanti akan terjawab, benarkah kita harus setuju atau benarkah kita tidak setuju dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, nanti akan terjawab setelah kita paparkan tentang budaya positif ini. Kalau pertama kali saya juga sama. Ya iya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, pasti saya setuju ya. Kemudian
suatu bukan permainan ya. Ini karena sudah ada teman sebangkunya ya, kecuali Bu Yanti. Nah, iya. Boleh dengan Ananda Ibu juga ya. Nah, nanti ini antara A dan B, tapi saya contohkan antara misalnya Ibu Ai dan Ibu Ajis ya. Nanti misalnya yang pertama ini kan harus ada satu orang yang mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan itu kenapa? Ada sesuatu di tangan ini, di kepala tangan ini yang sangat berharga, yang sangat penting. Pokoknya penting banget, berharga banget buat diri kita atau buat diri Ibu Ai ya. Makanya Ibu Ai sampai mengepalkan tangannya dengan segala daya upaya, dia tetap akan menyembunyikan, akan melindungi sesuatu hal atau benda yang berharga tersebut. Nah, tugas Ibu Ajis yang sebelahnya itu merayu Ibu Ai dengan segala daya upaya, dirayu atau dihardik atau diajak, karena Ibu Ajis kepo ingin tahu apa sih yang dilindungi Ibu Ai itu, apa sih yang sangat berharga bagi Ibu Ai itu. Paham tidak? Tapi nanti bergantian, setelah Ibu Ai yang mengepalkan tangan, nanti bergantian Ibu Ajis. Ini akan dikasih waktunya selama 30 detik. Cukup? Ya, cukup untuk merayu? Iya. Berarti nanti silakan mau Ibu Ai dulu atau mau Ibu Ajis dulu yang mengepalkan tangan. Mau Ibu Eka dulu atau mau Ibu Seli dulu yang mengepalkan tangan. Mau Ananda Teguh dulu atau mau Ibu Yanti dulu yang mengepalkan tangannya. Silakan. Ananda Teguh sudah bisa merayu belum? Merayu itu supaya membuka kepalan tangannya. Iya. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan. Apa yang ada dalam diri kita berikan seberapa berharganya ini sehingga tidak bisa diberikan kepada orang lain. Dirayu atau diancam. Ini harus ada. Dirayu. Ini harus dipakai, dibuka ya. Oke, gantian. Apa sih ini isinya? Apa ya? Oke, selesai ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang saya tanya di sini dulu. Tadi yang mengepalkan tangan pertama Ibu Eka ya? Ibu Siti. Nah, dibuka tidak? Tidak. Alasannya kenapa? Ada sesuatu barang yang berharga dan rahasia yang tidak boleh diketahui olehnya. Oke, tepuk tangan. Kemudian setelah ini ada dibuka enggak? Ya kan prinsipnya kita harus betul dong, jangan sampai orang lain tahu semua urusan yang kita. Oh iya. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, ini dibuka tidak? Tidak dibuka karena itu adalah privasi kita ya. Privasi ya. Oke, privasi. Ya tidak dibuka karena tidak semua harus diketahui oleh orang lain. Oke, bagus sekali ya, luar biasa alasannya. Kemudian tadi Bu tanya nih, Ananda Teguh, tadi dibuka nggak? Enggak. Rahasia. Oke, betul. Ibu? Tidak, karena prinsip seorang tidak bisa dikembalikan. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, ini semuanya tidak dibuka ya, karena berprinsip bahwa itu mah punya kita, rahasia kita.
walaupun dipaksa oleh orang lain, ya, itu apa yang mendorongnya? Apakah orang lain ada yang ngomong jangan dibuka, atau diri kita sendiri? Oke, jadi dari kegiatan tadi bisa kita simpulkan bahwa setiap yang kita lakukan bukan karena ada dorongan orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Oke? Jadi dari kegiatan tadi itu sudah tahu ya bahwa yang mengontrol kita, mengendalikan kita bukan orang lain, bukan Ibu Ajis, bukan Ibu Mantri juga, tapi diri kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan, misalnya nih, Ibu Aing nih, saya lebih senangnya nyontohan ke Ibu Aing aja. Ibu Aing datang ke sekolah pagi-pagi, ya, pagi-pagi. Itu karena apa? Karena ada dorongan dari diri sendiri untuk bisa menjadi teladan buat anak didiknya. Wah, gurunya oke pagi-pagi ya. Jadi anak-anak tuh bisa mencontoh gitu. Bukan karena Bu Aing kalau ingin mendapatkan hadiah dari ibu kepala sekolah datang pagi-pagi. Bukan karena itu. Tapi itu karena motivasi dari diri sendiri ya. Kemudian perubahan paradigma tadi ya. Perubahan paradigma bahwa guru itu mengontrol murid. Ya. Guru itu mengontrol murid. Jadi selama ini kan ada di sekolah atau di kelas itu ada yang namanya aturan ya. Jadi aturan itu lebih mengontrol ke murid. Ya. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ketika murid melaksanakan apa aturan yang dibuat oleh sekolah atau aturan yang dibuat oleh guru, mereka itu melaksanakan karena memang ada kontrol dari dalam dirinya sendiri. Dia memang mau melaksanakan. Tetapi ketika memang dia tidak punya motivasi internal dari dalam dirinya, dia tidak akan melaksanakannya. Ataupun ketika mereka melaksanakan karena mereka berpikir kontrol dari guru tersebut merupakan suatu kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau mereka tidak melaksanakan, mereka akan kena sanksi atau hukuman. Itu yang mereka tidak mau. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini misalnya membuat orang bersalah itu ketika kita dalam kelas, dalam pembelajaran ya, ketika si anak hayo wae membuat masalah. Nah, kita sebagai guru kelasnya kan merasa gimana ya, sudah memperingatkan beberapa kali, sudah dengan segala daya upaya, tapi si anak tetap membuat masalah. Nah, kita ngomong ke anak itu dengan membuat si anak merasa bersalah. Apa kamu nggak kasihan ke ibu? Nanti ibu dimarahi loh sama kepala sekolah kalau kamu seperti ini terus. Tetapi itu tidak akan membuat karakter anak kuat ya, karena itu ada kontrol dari guru ya, seolah memaksa gitu ya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya emosi bahwa semua perkataan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi menurut ini segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu ini sama saja dengan mengontrol murid juga ya. Dalam jangka waktu tertentu mungkin murid akan mengikuti, tetapi dalam jangka waktu panjang saya rasa tidak ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ini juga ya tidak boleh seperti itu ya. Kita walaupun kita orang dewasa, kita tidak ada hak untuk memaksa orang lain. Nah, ini slide selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang
memiliki kontrol. Di sini dalam stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini nggak mungkin ya, nggak mungkin kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, nggak mungkin kan? Jadi yang teori kontrol ini kayak kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol, ya, semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Jadi ketika mereka berbuat salah, mungkin mereka ada alasannya, ada tujuannya. Atau ketika mereka berbuat sesuatu ada tujuan tertentu, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Betul tidak? Tidak ya. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Tetapi dalam teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini dalam stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena tadi juga kontrol diri atau mengendali diri itu ada pada orang tersebut, ya, ada dalam diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nggak masa ya kalau dalam teori kontrol ketika kita ingin agar misalnya kita punya program nih, kita ingin semua itu mengikuti program kita. Nah, caranya dengan kita berkolaborasi. Jangan puasa, ini ibu harus mengikuti ini, harus menerapkan ini. Tidak, tapi kita ngomong, kita kolaborasi, ya. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi ketika kita misalnya berdua ya, saya yang menang, kamu yang kalah, tapi tidak ya. Jadi dalam teori kontrol berpikirnya menang. Jadi semuanya menang, tidak ada yang kalah. Ya. Ini disiplin positif teori kontrol menurut Dr. William Glasser ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang tadi ya. Nah, ini sekarang ke disiplinnya. Nah, ibu ketika mendengar kata disiplin, apa yang kira-kira terbersit dalam benak dalam pikiran ibu? Disiplin itu apa sih? Mentaati peraturan yang berlaku. Oke, ada lagi? Tuntutan positif yang memaksa. Oke, disiplin ya. Ada lagi? Betul ya, luar biasa sekali ya. Jadi benar, ketika pertama kali kita mendengar kata disiplin, pasti ingatannya ke peraturan, ya, peraturan. Ataupun bisa saja ke hukuman. Wah, iya, saya kalau tidak mematuhi peraturan pasti akan kena hukuman. Nah itu ya, padahal itu sangat jauh berbeda kalau dalam disiplin positif. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Ya, ini dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Kita pernah belajar ya ketika kuliah. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini paradigma selama ini ya. Nah, jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, kemudian bukan dengan apa yang
kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ketika mendengar kata disiplin itu pasti tidak nyaman, dihukum, dikasih sanksi gitu ya. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kalau nilai-nilai universal itu tidak memandang ras, tidak memandang suku bangsa dan agama ya. Di sini ada poin pertama itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dayan Gosen ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu kembali lagi ke profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila itu sering ya menjadi pembiasaan untuk anak-anak. Masih hafal lagunya? Hafal ya? Oke, boleh dinyanyikan? Karena suara saya pas-pasan. Kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Ternyata pada hafal semua ya. Harus dan pasti hafal. Nah itu jadi kebajikan nilai-nilai kebajikan universal itu tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Itu disiplin positif. Jadi disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif juga merupakan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat pemaksaan, ujian ataupun hukuman. Ibu-ibu mungkin cangkel ya. Kita ice breaking dulu boleh? Boleh. Oke, tapi silakan maju, silakan ke depan. Silakan maju, silakan ke depan. Oke, siap ya.
motivasi perilaku manusia. Sebentar, saya ngertiin dulu. Nah, ini menurut Brian Gosen bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan ini merupakan motivasi tingkat terendah ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau melaksanakan peraturan ya, motivasinya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti tadi ya, ketika anak-anak itu melaksanakan aturan yang kita buat atau yang kita terapkan, mereka itu mungkin saja ada rasa ketidaknyamanan ya. Mereka terpaksa melakukan itu karena untuk menghindari sanksi atau hukuman, dan ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya gini, ibu kepala sekolah ngobrol dengan guru-guru, oke, siapa yang paling rajin, siapa yang selalu berangkatnya pagi-pagi ke sekolah, itu nanti akan diberi penghargaan dari ibu kepala sekolah. Nah, tiba-tiba saja Ibu Eka iya, jam 6 sudah ada di sekolah, sudah standby ya. Iya. Sebelum anak-anak datang udah standby di pintu gerbang untuk menyambut anak. Nah, karena apa? Karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari ibu kepala sekolah. Ya. Dan ini masih lebih baik dari yang pertama ya. Ini masih lebih baik dari yang pertama. Nah, tetapi harusnya nih yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bisa saja bukan tadi Ibu Eka bisa saja datang pagi-pagi itu bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari ibu kepala sekolah, tetapi karena ada motivasi internal ya, motivasi dari dalam dirinya. Saya bukan guru, saya harus memberi contoh, saya harus menjadi teladan buat anak didik saya. Jadi saya harus mencontohkan bahwa saya bisa berangkat pagi-pagi untuk menyambut anak-anak didik. Nah itu ya. Jadi selain untuk menjadi orang yang mereka inginkan, itu sama saja dengan menghargai diri kita sendiri. Karena Ibu Eka itu yakin bahwa dengan kita memberikan contoh yang baik dan disiplin yang baik kepada anak-anak juga akan termotivasi. Mereka tidak akan terlambat ke sekolah, mereka tidak akan kesiangan. Ya, seperti itu. Jadi ini yang paling baik. Kalau yang nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasinya motivasi ya terendah. Dan itu motivasinya dari dalam diri kita atau dari luar? Iya, itu motivasi dari luar atau motivasi eksternal ya. Kemudian yang kedua juga sama, untuk mendapatkan imbalan. Jadi melakukan sesuatu itu karena imbalan, karena penghargaan. Itu juga merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu datangnya dari dalam hati kita, dari dalam diri kita. Jadi ini termasuknya motivasi internal. Selanjutnya ini ada dari Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya
tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi mungkin kita jangan hanya bisa memerintah ya, tapi kita juga bisa memerintahkan diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, ini ada tugas ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kalau yang namanya hukuman itu apakah sudah direncanakan menurut Ibu? Sudah direncanakan belum? Belum ya. Jadi yang namanya hukuman itu sifatnya tiba-tiba ya, tiba-tiba. Ketika kita melihat, iya Teguh, kok malah berantem. Jadi kita refleks menghukum anak secara tiba-tiba ya. Kita nggak melaksanakan, besok akan menghukum Teguh, kan enggak ya. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan sifatnya satu arah. Sifatnya satu arah, jadi hanya guru ya. Jadi hanya guru. Kemudian murid itu hanya menerima suatu hukuman tanpa mereka dilibatkan dalam sebuah kesepakatan ya. Jadi ya satu arah, guru yang membuat, siswa yang melaksanakan, yang mendapatkan sanksi ya. Ini nanti ada hubungannya dengan materi selanjutnya ya. Kemudian kalau di sini kan hukuman atau konsekuensi ya. Kalau konsekuensi itu menurut Ibu sudah terencana atau belum? Terencana, ya betul, sudah terencana karena sebelumnya sudah ada kesepakatan, misalnya antara guru dengan murid, bahwa misalnya ketika tidak terlambat datang ke sekolah, si anak akan mendapatkan sanksi apa gitu. Itu sudah disepakati, jadi sudah direncanakan. Nah, balik lagi ke sini. Jadi ini ada tindakan gurunya. Nanti ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena anak terlambat ke sekolah. Ini menurut Ibu hukuman atau konsekuensi? Yang konsekuensi. Oke, Yanti. Iya, hukuman ya. Nanti kita lihat ya jawabannya. Kemudian yang kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Semua hukuman. Nah, kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up ya 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mengenakan sepatu ya? Kayaknya ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu ya, karena tidak di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini konsekuensi atau hukuman? Jadi si murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, jawabannya jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Itu merupakan suatu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi juga ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu, untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Iya ya. Iya. Karena belum tentu pelajaran PJOK-nya pas lari atau seperti apa? Lari mengelilingi lapangan. Mungkin ini pas pelajaran PJOK-nya sedang bukan lari, sedang praktek. Iya. Jadi karena terlambat, makanya lari mungkin belum jadi usul. iya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan karena pasti kita juga tidak mau ya, tidak enak yang namanya dihukum. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sudah berdasarkan kesepakatan. Ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lamanya. Ya bisa aja ketika kita seorang guru memberikan hukuman atau yang terlalu ya. Nah ini kan kita juga dulu ya suka ingat ketika guru-guru kita, oh ini mah guru teh bager apa ya, itu pasti akan diingat oleh murid. Wah guru mah dari hati. Bapak eta, ibu eta gitu kan. Nah, kemudian kalau konsekuensinya sama, anak juga tidak nyaman tetapi dalam jangka waktu pendek. Karena itu konsekuensi udah kesepakatan mereka juga. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu hukuman ya. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian dalam hukuman itu paksaan ya. Memaksa. Kalau konsekuensi itu ya stimulus tanggapan, jadi ya konsekuensi yang harus ditanggung dia gitu kan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi ketika kita sudah punya kesepakatan, anak sudah punya kesepakatan, mereka mungkin akan berusaha untuk tidak melanggar kesepakatan tersebut karena yang tidak mau kena konsekuensinya seperti itu. Kemudian konsep diri yang buruk itu hukuman ya. Kemudian kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Jadi anak nggak bohong itu bahwa dia tuh seolah-olah tidak mempunyai kesalahan, tidak bersalah. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu untuk hukuman ya. Mungkin ini hukumannya yang terlalu berat ya, atau dihukumnya di depan teman-temannya ya. Itu pasti akan merasa seperti itu, pasti akan ada perasaan marah, rasa bersalah juga ada, mungkin ya, dipermalukan, itu pasti ada. Kemudian konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kehilangan hak itu misalnya ketika dalam kegiatan di kelas, pembelajaran di kelas, karena itu terlambat 15 menit ya, terlambat 15 menit. Atau ketika guru sedang menjelaskan, anak ngobrol. Nah, konsekuensinya berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat bahwa kalau ada yang ngobrol, mereka akan kehilangan waktu istirahatnya untuk mengganti waktu yang ngobrol tersebut. Ya, dengan cara misalnya menyelesaikan tugas yang tadi mereka tertinggal karena akibat dari ngobrol, gitu ya. Dan ini
materi selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya, itu pertanyaannya. Kenapa? Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja kata-katanya? Ada yang bisa memberikan argumen? Menurut pandangan saya, ketika peraturan itu lebih sifatnya memaksa dan berasal dari orang lain. Kalau keyakinan itu tumbuh dari hati atau dari diri sendiri. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ya? Betul sekali ya, bahwa peraturan itu sifatnya memaksa dan hanya satu arah. Misalnya peraturan kelas, jadi hanya dari guru yang membuat peraturan, sedangkan anak tidak tahu menahu ya. Berbeda dengan keyakinan. Keyakinan itu karena berdasarkan kesepakatan, jadi akan timbul dari hati untuk melaksanakan hal tersebut yang telah disepakati. Makanya di sini kami mempelajari tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini karena mungkin untuk keselamatan. Oke, iya untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak tertinggal materi. Tidak tertinggal materi, kemudian ya kita juga kan disiplin. Ya. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa kalau keyakinan itu berdasarkan kesepakatan, jadi anak lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal atau sesuatu yang telah disepakati bersama. Beda lagi dengan peraturan, karena mereka merasa tidak membuat, tidak tahu, ya mereka melaksanakan pun karena terpaksaan. Karena untuk tadi menghindari ketidaknyamanan ya. Nah, ini tentang keyakinan dulu ya. Saya mau tanya, ini yang paling dulu kan Ibu Ajis ya. Ibu Ajis tahu kan, kita semua tahu ya, ada peraturan untuk berkendara di jalan raya itu menggunakan helm ya, menggunakan helm. Nah, itu kalau tidak ada motivasi intrinsik, pasti menggunakan helm itu karena takut apa? Takut ditilang, takut kena razia, gitu ya. Nah, saya tanya Ibu Ajis sendiri, motivasi Ibu Ajis dari rumah ke sekolah memakai helm itu kenapa? Keselamatan. Oke, untuk keselamatan. Nah, Ibu Ajis yakin kan kalau misalnya Ibu Ajis memakai helm dari rumah ke sekolah itu pasti setidaknya selamat gitu ya? Yakin. Nah, itu namanya motivasi intrinsik ya. Ibu Ajis yakin bahwa dengan memakai helm itu akan selamat sampai tujuan ya. Bukan karena takut ada razia, bukan karena takut ditilang. Nah, itu ya itu merupakan keyakinan ya. Jadi hal-hal yang lebih menggerakkan seseorang untuk melakukan serangkaian peraturan ya. Jadi karena kita yakin, karena Ibu Ajis yakin bahwa dengan memakai helm itu akan selamat ya, makanya selalu memakai helm. Itu juga seiring dengan aturan yang ada yang berlaku ya. Tapi kalau misalnya kita tidak yakin, contohnya saya sendiri ya, saya dari rumah tidak memakai helm. Kenapa? Ya karena saya ngerasanya
dalam diri kita sendiri, motivasi intrinsik kita sendiri ya. Kemudian ini yang ketiga, yang kedua lagi tadi kita sudah melewati ya zaman COVID ya. Nah, ketika sedang marah-marahnya COVID, kenapa kita menggunakan masker? Kenapa kita selalu menggunakan masker? Untuk apa? Melindungi diri sendiri ya, agar sehat, agar tidak terkena virus COVID. Karena kita yakin ya, kita yakin dengan kita memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, kita akan terhindar dari COVID. Beda lagi kalau kita tidak punya keyakinan itu, mungkin kita akan mengabaikan, harus sih COVID, ya gitu. Tapi karena kita yakin bahwa masker itu bisa menyelamatkan diri kita, gitu ya. Mencuci tangan, menjaga jarak bisa menyelamatkan diri kita. Kita yakin itu motivasi intrinsik. Bahkan sampai sekarang pun kalau misalnya kita yakin, ya kenapa tidak kita memakai masker kalau misalnya mau ke pergian. Bukan hanya ketika di zaman COVID saja. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Ada yang mau berargumen? Nah, ini ketika kita datang tepat waktu, kalau motivasinya dari dalam diri kita sendiri, ya kita menghargai orang lain. Jangan sampai orang lain nunggu, kan ya? Itu menghargai orang lain. Kemudian disiplin juga ya. Kan sudah tertera biasanya jam berapa ya, dimulai jam berapa. Nah, kalau kita datang tepat waktu, kita yakin ya, kita harus yakin bahwa kita harus menghargai orang lain, menghargai diri kita sendiri ya. Kan kita malu kalau misalnya orang lain sudah berada di forum, kita baru datang usruk-usruk ya. Malu kita, sama saja tidak menghargai diri kita sendiri. Nah, jadi kenapa kita harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Selain menghargai diri kita sendiri, menghargai orang lain juga dan disiplin tentunya. Nah, ibu-ibu, kemarin itu saya sudah membuat kesepakatan kelas dan akhirnya menjadi sebuah keyakinan kelas ya. Ananda Teguh ya, kita sudah membuat kesepakatan ya kemarin itu. Nah, ini hanya contoh, hanya sekedar contoh. Kalau mau dilihat kesepakatannya ada di kelas, sudah ditempel ya. Nah, ini ada yang di sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan. Semuanya sama-sama kesepakatan. Tapi yang ditanyakan itu, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kita kembali lagi ya. Tadi sebuah kesepakatan, sebuah keyakinan itu harus dibuat dengan menggunakan kata-kata yang positif. Nah, kata-kata yang positif itu gimana? Nah, kemarin itu di kelas 6 contohnya ya, ada berapa kesepakatan ya. Itu semua dari aspirasi mereka. Mereka ingin kelasnya seperti apa ya. Kemarin itu ada, saya lupa siapa ya, katanya tidak boleh terlambat ke sekolah ya. Oke, kita tampung ya, tidak boleh terlambat ke sekolah. Nah, kemudian juga ada yang tidak boleh membuli dan mengatai nama orang tua ya, mengejek nama orang tua ya. Kemarin itu ada seperti itu. Nah, kita tampung semua dan kita beri pengertian bahwa untuk membuat keyakinan kelas itu memang dari berdasarkan kesepakatan. Nah, kesepakatannya ditampung, kita rubah dari kata-kata yang negatif menjadi kata-kata yang positif. Kita tahu mungkin kalau negatif itu seperti kata tidak boleh, jangan ya. Kemarin itu yang tidak boleh terlambat datang sekolah ya. Nah, kami ganti dengan datang ke sekolah tepat waktu. Itu merupakan kata-kata
positif. Jadi mulai sekarang lah kita coba ya, ketika kita akan membuat kesepakatan kelas, kita gunakan kata-kata yang positif. Kemudian kita nanti rubah ke dalam kalimat yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tadi nilai-nilai kebajikan itu tercermin dalam profil pelajar Pancasila ya. Nah, kalau yang ini contoh datang tepat waktu, mengucapkan salam ya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kalau biasanya kan kita mengatakan tidak boleh buang sampah sembarangan. Tetapi karena kita sekarang sudah mempelajari ini, jadi kita gunakan kata-kata positif dengan menjaga kebersihan sekolah atau membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Ini contoh sebuah kesepakatan kelas ya. Nah, yang sebelahnya kesepakatan kelas itu kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini yang sudah betul-betul menjadi kesepakatan kelasnya, yang kanan atau yang kiri? Kanan atau kiri? Yang tadi itu tepat waktu datang sudah pernah pakai kiri ya. Ini kiri. Berarti yang kiri ya. Iya. Berarti ibu-ibu semuanya sudah bisa. Kalau gitu sudah bisa ya mulai sekarang membuat kesepakatan kelas dengan menggunakan kata-kata yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ini kesimpulannya yang sekolah atau keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bukan lagi peraturan ya, sekarang kesepakatan yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas ya. Kalau sudah sepakat, kita yakini dan laksanakan. Seperti itu yang kemarin saya katakan kepada anak-anak, kalian yang membuat, kalian yang meyakini, kalian juga yang melaksanakan. Seperti itu ya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas juga berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Misalnya tadi datang tepat waktu. Itu nilai-nilai kebajikannya masuk ke dalam disiplinnya. Disiplin. Kemudian saling menghormati juga bisa ya. Kalau seperti tadi ketika yang contoh yang kita datang ke forum pelatihan ya, kan itu sama saja ketika kita datang ke tempat waktu itu menghormati orang lain, menghargai diri sendiri ya. Nah, ini ada tugas lagi. Ini masuknya, ini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya, kira-kira masuk apa? Keyakinan kelasnya itu sudah berupa nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan masuknya kemana? Apakah kemana coba? Kemana coba? Iya, selalu kembalikan buku ke tempatnya kan ketika ya. Iya, disiplin, tanggung jawab ya, tanggung jawab. Kita habis pinjam HP ya, masa kita geletakkan saja? Harusnya kita kembalikan lagi kan? Itu sebagai bentuk sebuah tanggung jawab ketika kita sudah meminjam. Ya. Ini sama seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Saling menghargai
menghargai, saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu masuk disiplin ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Ini untuk kesehatan juga ya. Kita tidak boleh menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Tertib, disiplin, bisa juga saling menghormati. Kemudian gunakan masker. Ini lebih ke kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kemana? Ya, di sini sudah ada ya. Jadi kita tanggung jawab. Kemudian kalau mengganggu orang lain, menghormati orang lain, atau bisa juga menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu menghormati orang lain. Kemudian berkomitmen juga ya. Disiplin juga ya. Ini bisa dimasukkan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Kemudian bersabar, tertib juga ya. Gunakan masker itu untuk kesehatan dan keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan keselamatan atau keamanan. Ini keyakinan kelas 6 ya. Nah, ibu-ibu, demikian pemaparan dari saya ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Seperti tadi yang telah saya sampaikan bahwa kami di sini bukan bermaksud menggurui, tetapi sekedar sharing apa yang sudah kami dapatkan. Kalaupun nanti masih ada kekurangan, kita bisa sharing di belakang layar. Terima kasih semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Ditutup, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke pemateri kedua rekan saya. Di sini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan tadi dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif yang sudah kemarin saya jelaskan, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol eksekusi, dan segitiga fungsi. Jadi Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, dari pemindasan ini kita harus mulai dari sekarang untuk menciptakan keenam konsep inti ini di sekolah kita. Ya Bapak Ibu, siap melakukannya? Siap. Baik. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator sebagai saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, itulah pemaparan dari kami tentang budaya positif. Mudah-mudahan sedikitnya bisa dipahami, dan marilah kita mulai menerapkan budaya positif di sekolah kita ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang ingin lebih dalam ya, kita sharing ya. Akhirnya barangkali ada yang mau bertanya setelah semua pemaparan ini, atau sudah jelas? Jelas? Oh ya, udah cukup. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ibu? Anak Ibu bisa dipahami? Oke, terima kasih ya. Kalaupun
menciptakan budaya positif di sekolah kita ya. Itulah pemaparan dari kami. Akhirnya kita ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dan sekaligus moderatornya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila dalam penyampaian atau ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ditutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, dan semoga video aksi nyata ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.